Kalau kamu bisa fokus sepenuhnya ke diri sendiri selama 6 bulan ke depan, hidupmu bakal naik level. Tapi apakah kamu sanggup? Karena kenyataannya, kebanyakan orang tidak sanggup atau berhenti di tengah jalan. Bukan karena kurang pintar, tapi karena mereka tidak pernah belajar menaklukkan musuh utama dalam hidup, diri sendiri. Saya tidak sedang bicara soal motivasi sesaat. Saya bicara soal perang batin, di mana kamu tahu persis apa yang harus kamu lakukan, tapi selalu saja ada suara kecil di kepala yang berkata, nanti aja, scroll dikit lagi nggak apa-apa. Dan itulah masalah paling besar kita hari ini. Kita hidup di era di mana distraksi terasa lebih nyaman daripada progres. Kita terlalu sering membandingkan hidup sendiri dengan pencapaian orang lain, sampai akhirnya kita lupa bahwa hidup kita sendiri belum benar-benar kita kuasai. Coba tanya diri sendiri, seberapa sering kamu mengalihkan perhatian dari pekerjaan penting hanya untuk mencari tahu kabar orang lain yang bahkan tidak kenal dengan kamu? Kamu tahu kenapa kamu belum berada di tempat yang kamu inginkan? Bukan karena dunia tidak adil, tapi karena kamu terlalu sibuk memperhatikan jalan hidup orang lain, sampai lupa membangun jalanmu sendiri. Padahal sejak ribuan tahun lalu, para filsuf Stoik sudah mengingatkan, orang bijak tidak mencari validasi dari luar, tapi mengarahkan seluruh energinya untuk menguasai dirinya sendiri. Masalahnya fokus ke diri sendiri di zaman sekarang sering dianggap egois, padahal justru itu bentuk tanggung jawab tertinggi. Karena bagaimana kamu bisa menjaga orang lain kalau kamu sendiri masih goyah? Bagaimana kamu bisa memberi nilai kalau kamu sendiri masih kosong? Saya pernah ada di titik itu. Pernah merasa kosong di tengah keramaian. Pernah sibuk mengejar validasi, tapi lupa membangun karakter. Sampai akhirnya saya sadar, tidak ada yang akan menyelamatkan saya, kecuali saya sendiri. Dan jalan satu-satunya keluar dari kekacauan itu adalah dengan fokus total ke diri sendiri. Bukan jadi orang cuek, tapi jadi orang yang terarah, bukan jadi egois. Tapi sadar bahwa kalau fondasi diri sendiri tidak kuat, semuanya akan runtuh. Dan itulah kenapa video ini penting untuk kamu tonton sampai akhir. Karena saya akan membagikan 9 rahasia pria Stoik. Bukan motivasi murahan, tapi prinsip-prinsip tajam yang telah membentuk mental para pemimpin, filsuf, dan kaisar. Prinsip yang akan membantu kamu, fokus hanya pada hal yang bisa kamu kendalikan, menjadi pria yang tidak reaktif, dan membawa hidup kamu naik ke level yang lebih tinggi. Tapi sebelum kita masuk ke rahasia pertama, saya ingin kamu jawab satu pertanyaan di kolom komentar. Apa kebiasaan yang paling sering mengganggu fokus kamu ke diri sendiri? Jujur saja, karena seringkali kesadaran itu adalah awal dari perubahan. Dan kalau kamu merasa topik seperti ini penting buat fase hidup kamu saat ini, silakan subscribe. Karena saya akan terus hadirkan konten-konten yang bukan hanya logis, tapi juga bisa mengguncang kesadaran kamu secara mendalam. Sekarang, tarik napas. Bayangkan kamu sedang berdiri di depan cermin, bukan untuk melihat penampilan, tapi untuk menghadapi musuh terberat yang selama ini kamu abaikan, diri kamu sendiri. Mengalahkan orang lain itu biasa, tapi menaklukkan diri sendiri, itu luar biasa. Sekarang, kita mulai. Ini dia rahasia pertama. Pertama, kuasai diri sebelum dunia. Tak seorang pun merdeka jika dirinya masih menjadi budak dari nafsu, amarah, atau impuls. Kamu ingin menaklukkan dunia? Ingin naik level dalam karier, relasi, dan hidup? Maka kamu harus mulai dari medan perang paling brutal yang pernah ada, dalam dirimu sendiri. Pria Stoik tahu, musuh terbesarnya bukan orang lain, tapi dirinya sendiri saat sedang lengah. Saat kamu tahu apa yang harus dilakukan, tapi malah memilih scroll TikTok 1 jam. Saat kamu punya target besar, tapi membiarkan diri terjebak di siklus. Nanti aja, besok mulai. Itu bukan soal kemampuan,
Itu soal penguasaan diri. Dan itu yang membedakan pria biasa dengan pria yang hidupnya naik level. Saya tahu rasanya. Saya pernah jadi pria yang sibuk nyalahin keadaan. Susah fokus, banyak distraksi, nggak punya waktu. Tapi faktanya, bukan distraksi yang terlalu kuat, tapi kontrol saya atas diri sendiri yang terlalu lemah. Pria stoik melatih dirinya setiap hari untuk menang atas dirinya sendiri. Dia bangun ketika tubuh bilang, mau tidur lagi. Dia kerja keras meski mood lagi drop. Dia berlatih diam saat hatinya ingin meledak. Bukan karena dia robot, tapi karena dia sadar kalau dia tidak bisa mengatur dirinya sendiri, maka dunia yang akan mengatur dia. Dan itu artinya jadi budak. Budak impuls, budak opini orang lain, budak algoritma. Jadi sebelum kamu bermimpi memimpin bisnis, tim, atau keluarga, pertanyaan pertamanya adalah, sudahkah kamu bisa memimpin dirimu sendiri? Kedua, pisahkan kendali dari kekacauan. Satu-satunya hal yang sepenuhnya berada di bawah kendalimu adalah pikiran dan tindakanmu sendiri. Epictetus, bayangkan kamu berada di tengah badai, angin kencang, ombak besar, langit gelap. Kamu tidak bisa mengatur angin, tapi kamu bisa mengatur layar kapalmu. Itulah hidup. Dan itulah prinsip stoik kedua yang akan bawa hidup kamu naik kelas. Dichotomy of control. Pisahkan antara hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan hal-hal yang tidak. Apa yang bisa kamu kendalikan? Cara kamu berpikir, respon kamu terhadap masalah, usaha kamu hari ini, sikap kamu terhadap hasil yang tidak bisa kamu kendalikan, ucapan orang lain, cuaca, krisis, resesi. Apakah orang lain menghargai kamu atau tidak? Pria stoik tahu persis batasnya. Dia tidak membuang energi untuk hal yang tidak bisa dia ubah. Dia tidak panik ketika rencana gagal. Dia adjust karena dia sadar kontrol palsu itu sumber penderitaan. Saya pernah overthinking berhari-hari hanya karena satu hal. Kenapa dia berubah? Padahal saya tidak bisa kendalikan itu. Yang bisa saya lakukan cuma satu, respon saya. Dan ketika saya ubah fokus ke hal yang bisa saya atur, tenaga saya balik. Fokus saya tajam, mental saya stabil. Jadi mulai sekarang, kalau kamu sedang stres, tanya diri kamu, ini bisa saya kendalikan atau tidak? Kalau tidak, lepaskan. Kalau iya, maksimalkan. Dan ngomong-ngomong, kalau kamu merasa 2 poin ini mulai menggugah cara kamu berpikir, jangan lupa kasih like, karena ini baru awal. Masih ada insight yang lebih dalam lagi. Dan kalau kamu suka disadarkan dengan cara seperti ini, silakan subscribe. Kita akan terus tumbuh bersama. Ketiga, latih keheningan, jangan reaksi. Antara stimulus dan respons ada ruang. Di ruang itulah terdapat kebebasan kita untuk memilih. Viktor Frankl, pria lemah bereaksi. Pria kuat memilih respons. Ini rahasia ketiga dari pria stoik yang terlihat diam, tapi sebenarnya sangat aktif secara batin. Ia melatih satu kemampuan langka di dunia yang serba cepat ini, keheningan. Ketika dunia berkata, cepat, respon sekarang, kasih reaksi. Dia memilih jeda. Dia tahu 1 detik keheningan seringkali lebih berharga daripada 1 menit omong kosong. Coba pikirkan, berapa banyak masalah yang bisa kamu hindari. Kalau kamu tidak langsung menjawab saat emosi, kalau kamu tidak langsung menyerang balik saat ego kamu tersentil, kalau kamu punya kemampuan untuk menunda reaksi dan memilih respon. Keheningan bukan kelemahan, justru keheningan adalah tanda kekuatan batin. Keheningan adalah senjata. Saya pernah dalam posisi di mana 1 komentar negatif bisa bikin saya kesal seharian. Tapi ketika saya belajar menahan diri, belajar pause bukan panik, saya mulai sadar, bukan dunia yang berubah, tapi saya. Dan saat kamu bisa berdiri diam ketika semua orang panik, saat itulah kamu punya power.
power yang bukan dari dominasi, tapi dari kendali. Dan kendali yang datang dari keheningan selalu lebih dalam daripada kekerasan. Sampai di titik ini, kamu sudah mulai merasakan bedanya. Ini sebenarnya bukan teori tinggi, tapi prinsip sederhana yang kalau kamu latih, bisa mengubah cara kamu hidup selamanya. Dan kita belum selesai. Rahasia selanjutnya akan menyentuh bagian yang sering kita hindari sebagai pria, rasa sakit. Keempat, rasa sakit adalah guru, bukan musuh. Jangan berdoa agar hidupmu lebih mudah. Berdoalah agar dirimu menjadi lebih kuat. Pernah ngerasa hidup terlalu keras? Seakan semua ujian datang bertubi-tubi, dan kamu cuma bisa nanya, "Kenapa harus saya? Kenapa sekarang?" Tapi pertanyaan stoik bukan kenapa ini terjadi, melainkan apa yang bisa saya pelajari dari ini. Karena bagi pria stoik, rasa sakit bukan musuh. Justru rasa sakit adalah guru terbaik yang tidak pernah basa-basi. Luka hatimu, kegagalan bisnismu, pengkhianatan teman, mental breakdown di tengah malam, semua itu bukan kutukan. Itu adalah ujian pendewasaan. Dan setiap rasa sakit mengandung dua pilihan. Jadi alasan untuk menyerah, atau jadi bahan bakar untuk naik level. Saya pernah merasa hancur waktu proyek yang saya bangun bertahun-tahun gagal di titik puncaknya. Awalnya marah, lalu kecewa, lalu hampa. Tapi justru saat itu saya belajar mengenali batas ketahanan saya. Saya belajar menyusun ulang strategi dari bawah. Dan hari ini saya bersyukur itu terjadi, karena rasa sakit itu membuka pintu yang selama ini saya tolak untuk lihat. Rasa sakit membuat kamu kenal siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu bisa duduk tenang di tengah badai emosi, itulah kekuatan sejati. Dan justru pria yang terlalu takut sakit biasanya tidak pernah jadi siapa-siapa. Jadi mulai sekarang, jangan lari dari rasa sakit, tundukkan kepala, dengarkan, pelajari, dan biarkan ia membentuk kamu jadi versi yang lebih tahan banting. Karena saat pria stoik jatuh, dia tidak mengutuk hidup. Dia berkata dalam hati, "Oke, saya mengerti, ayo, ajari saya lagi." Kelima, hancurkan ilusi ekspektasi sosial. Kebanyakan dari kita lebih peduli terlihat bahagia daripada benar-benar bahagia. Hari ini kamu dituntut jadi pria ideal. Sukses di umur 30 tahun. Badan bagus, mobil keren, pacar cantik. Harus ekstrovert, harus optimis, harus sibuk, harus update. Tapi pertanyaannya, apakah itu hidup kamu atau hanya template yang kamu warisi dari harapan orang lain? Pria stoik tahu hidup yang dijalani hanya untuk memenuhi ekspektasi. Bukanlah hidup yang otentik. Itu penjara, dan penjaranya tak terlihat karena dibuat dari likes, komentar, dan validasi. Saya pernah terjebak di sana. Pura-pura bahagia di sosial media, padahal stres luar biasa. Ngikutin tren yang bahkan saya nggak suka demi terlihat relevan. Dan satu titik saya sadar, semakin saya hidup untuk memuaskan dunia, semakin saya kehilangan arah. Pria stoik melepaskan topeng. Dia tidak takut terlihat berbeda, karena dia sadar kebebasan sejati dimulai saat kamu tidak lagi didefinisikan oleh orang lain. Mau kamu kerja biasa, tapi hatimu tenang. Itu jauh lebih berkelas daripada punya title besar, tapi hidup dalam tekanan ekspektasi. Kamu nggak perlu validasi untuk jadi valid. Kamu cuma butuh satu hal, hidup dengan prinsip yang kamu pilih sendiri. Dan ketika kamu bisa hidup tanpa harus selalu menjelaskan dirimu ke orang lain, disitulah kamu benar-benar merdeka. Sampai di sini kamu mungkin sudah mulai memahami bahwa semua rahasia stoik ini bukan tentang dunia luar, tapi tentang kekuatan batin pria yang diam-diam belajar, mengendalikan, melepaskan, dan membentuk ulang dirinya sendiri. Keenam, ubah rasa iri jadi rasa kagum. Tidak ada yang bisa membuatmu iri kecuali kamu lupa siapa dirimu.
Kamu buka Instagram, ada teman yang lagi pamer mobil baru, ada yang tunjukin gaya hidup jet set, ada yang story dari rooftop bar di kota besar. Caption, "Just living the dream." Tanpa kamu sadari, dada mulai sesak. Kamu mulai mikir, kenapa dia bisa? Gua kerja keras juga, tapi tetap gini-gini aja. Selamat datang di racun modern bernama perbandingan sosial. Dan racunnya beroperasi diam-diam. Bukan bikin kamu marah, tapi bikin kamu merasa kurang. Tapi pria stoik melihat iri bukan sebagai dosa. Dia melihatnya sebagai sinyal. Sinyal bahwa ada sesuatu dalam hidup orang lain yang sebenarnya ingin kamu capai juga. Artinya, rasa iri bukan untuk ditolak, tapi untuk dialihkan. Alihkan rasa iri jadi rasa kagum. Tanya ke diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari dia? Apa yang sebenarnya saya kagumi dari pencapaian dia? Apa langkah kecil yang bisa saya mulai hari ini juga? Pria stoik nggak buang energi buat merendahkan orang sukses. Dia belajar, dia resapi, dan dia ubah rasa iri menjadi bahan bakar kerja dalam diam. Saya pernah iri dengan seseorang yang bisa disiplin dan super produktif. Awalnya saya mikir, dia mah enak, nggak banyak distraksi. Tapi kemudian saya sadar, iri ini muncul karena saya tahu saya bisa, tapi belum memaksimalkan potensi saya sendiri. Dan saat saya ubah rasa iri jadi rasa hormat, fokus saya berubah. Energi saya naik. Saya tidak lagi melihat dia sebagai pesaing, tapi sebagai cermin potensi saya yang tertunda. Jadi setiap kali kamu merasa iri, tahan sebentar. Lalu ubah. Dari racun, jadi api. Ketujuh, praktikkan kematian setiap hari. Memento mori, ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan kalimat motivasi. Ini bukan pesan spiritual. Ini realita. Kamu akan mati, dan bukan untuk membuat kamu takut, tapi untuk membuat kamu hidup dengan lebih sadar. Pria stoik setiap hari berlatih mati, bukan dengan bunuh diri pelan-pelan lewat gaya hidup rusak, tapi dengan membayangkan, bagaimana jika ini adalah hari terakhir saya? Jika saya mati malam ini, apa saya puas dengan cara saya hidup hari ini? Sadarkah kamu? Kita sering menunda hal penting seolah kita punya waktu tak terbatas. Menunda minta maaf, menunda mulai bisnis, menunda pergi ke tempat yang sudah lama kamu janjikan ke diri sendiri. Tapi ketika kamu sadar bahwa waktu adalah aset paling brutal, karena tidak bisa dibeli ulang, kamu mulai hidup lebih jujur. Saya pribadi mulai praktik kematian harian dengan satu pertanyaan sebelum tidur. Kalau besok saya nggak bangun lagi, apakah saya bangga dengan apa yang saya lakukan hari ini? Dan jawaban itu membentuk keputusan saya hari demi hari. Marcus Aurelius berkata dalam Meditations, jalani hidup seperti orang yang bersiap mati kapan saja, karena hanya dengan itu kamu akan benar-benar hidup dengan utuh. Pria stoik bukan takut mati. Dia takut hidup tanpa makna, tanpa kontribusi, tanpa keberanian untuk benar-benar memilih hidup yang dia yakini. Jadi jangan tunggu terkena penyakit serius atau kehilangan seseorang untuk sadar bahwa waktu itu sakral. Latih dirimu untuk hidup dengan urgensi, bukan dalam panik, tapi dalam kejernihan. Dua rahasia sebelumnya mengajarkan kamu hal penting. Emosi negatif bukan musuh. Kematian bukan musuh. Keduanya bisa kamu jinakkan, arahkan, bahkan jadikan alat pendewasaan. Kalau kamu berani melihatnya tanpa ilusi. Dan kalau kamu masih di sini, berarti kamu bukan penonton biasa. Kamu orang yang sedang benar-benar ingin transformasi. Kita akan tutup dengan dua rahasia terakhir, dua senjata pamungkas pria stoik. Kedelapan, bangun benteng batin bukan branding luar. Apa gunanya tampil kuat di luar kalau batinmu keropos dan rapuh? Hari ini, terlalu banyak pria sibuk dengan personal branding.
Sibuk tampil meyakinkan di media sosial. Sibuk cari lighting terbaik untuk terlihat powerful. Sibuk jaga citra biar disebut inspiratif. Tapi stoikisme datang bukan untuk memperkuat citra. Stoikisme datang untuk membangun ketangguhan batin, karena branding bisa dibentuk dengan manipulasi. Tapi benteng batin hanya bisa dibangun dengan kedisiplinan dan introspeksi. Marcus Aurelius bilang, orang yang benar-benar kuat tidak butuh menunjukkan kekuatannya. Dia cukup tahu siapa dirinya. Saya dulu pernah kejebak, sibuk bikin konten inspiratif, tapi kehidupan pribadi saya berantakan. Makan nggak teratur, tidur kacau, emosi gampang meledak. Dari luar terlihat produktif, tapi dalam hati saya tahu, saya sedang runtuh pelan-pelan. Pria stoik sadar, tidak ada gunanya terlihat great di luar kalau batinnya rapuh. Tidak ada gunanya dikenal banyak orang kalau dia bahkan tidak kenal dirinya sendiri. Maka fokusnya bukan pada tampilan, tapi pada latihan internal. Pagi bangun lebih awal bukan untuk konten 5 AM Club, tapi untuk menjaga ketertiban jiwa. Menahan marah bukan untuk citra dewasa, tapi karena dia sadar kekuasaan sejati adalah kendali diri. Menolak ajakan party bukan karena dia kuper, tapi karena dia tahu waktunya terlalu mahal untuk dibuang demi validasi. Kamu nggak butuh branding yang wah, kamu butuh stabilitas batin yang membuatmu tetap tegak, bahkan saat dunia goyah. Dan pria yang sudah membangun benteng batin akan menjadi tempat pulang bagi banyak orang, karena dia bukan cuma kuat, tapi bisa diandalkan. Kesembilan, hidup sesuai nilai bukan suasana hati. Prinsip hidupmu seharusnya jadi fondasi, bukan perasaan sesaat. Hari ini terlalu banyak keputusan diambil karena mood. Kerja kalau lagi semangat, olahraga kalau lagi niat, disiplin kalau lagi termotivasi. Tapi masalahnya, mood datang dan pergi. Nilai harus tinggal dan memimpin. Pria stoik tidak bertindak karena ingin, tapi karena dia hidup berdasarkan nilai, bukan suasana hati. Nilainya bisa sederhana tapi tajam. Saya adalah orang yang menepati janji. Saya tidak akan mengeluh untuk hal yang saya pilih sendiri. Saya bekerja bukan karena senang, tapi karena tanggung jawab. Kamu bisa marah, tapi tetap bersikap sopan. Kamu bisa lelah, tapi tetap datang ke gym. Kamu bisa takut, tapi tetap ambil keputusan penting. Itu bukan munafik. Itu kedewasaan. Dan itu hanya mungkin kalau kamu punya nilai yang kamu pegang teguh. Bahkan ketika suasana hati berkata, skip aja hari ini. Saya pribadi punya prinsip kecil yang menyelamatkan saya dari banyak kebodohan. Lakukan yang benar, meskipun tidak terasa menyenangkan. Dan prinsip itu menyelamatkan saya dari keputusan jangka pendek yang bisa merusak masa depan panjang. Pria stoik tahu, kalau hidupmu dipimpin oleh suasana hati, kamu akan jadi budak gelombang. Tapi kalau hidupmu dipimpin oleh nilai, kamu akan jadi mercusuar, tenang, tegak, dan bisa menerangi jalan bagi orang lain. Sekarang kamu tahu, 9 rahasia ini bukan tentang jadi pria keren, bukan juga jadi pria populer. Ini tentang jadi pria utuh, pria yang tahu batas dan tahu arah, pria yang tetap tegak meski dunia sekarat dalam gangguan dan noise. Pria yang hidupnya bukan reaktif tapi terarah, penuh kendali, dan dibangun dari dalam keluar. Dan kalau kamu bisa bawa semua ini dalam hidupmu, kamu nggak cuma naik level, kamu berubah menjadi sosok yang bahkan dirimu di masa lalu akan segan dan kagum saat melihatmu hari ini. Kalau kamu sampai sini, saya tahu kamu bukan pria biasa. Tulis di komentar. Dari 9 rahasia pria stoik ini, mana yang paling menampar kamu secara pribadi dan kenapa? Karena menuliskan pemahaman adalah langkah pertama mengubahnya jadi kebiasaan. Dan jangan berhenti di sini. Di layar ini ada satu video lanjutan
yang akan membawa kamu masuk lebih dalam. Tonton sekarang, karena mungkin itu yang kamu butuh dengar selanjutnya. Sampai jumpa di sana. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan ingat, fokus ke diri sendiri bukan egois. Itu jalan agar kamu bisa memberi makna bagi dunia.